Haleluya, praise the Lord. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang menyembah Engkau di pagi hari ini. Kami percaya hadirat Roh Kudus memenuhi kami semua di pagi ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Pak Lukas. Shalom. Ya, shalom Pastor. Ya, selamat pagi Bu Nini Herawati. Ya, selamat pagi Pak John. Di selamat malam Pak di sana ya. Sini Ya, jam 11 malam Pak John. Oh, di Jerman apa di mana? Sekarang di Austria. Oh, Austria ya. Oke. Pindah-pindah. Waktunya sama dengan Jerman ya. Sama 5 jam juga. Oke, praise the Lord. Haleluya. Iya Pak John. Ya. Oke, bagaimana perjalanannya? Lancarlah semuanya? Lancar-lancar Pak John, baik sekali perlindungan Tuhan. Terima kasih haleluya. Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus Terima baik kasih. ya. Amin. Baik, Tetap semangat. Amin ya. Ya, Pak Rencana John, balik amin. kapan ke Indonesia? Tanggal 13 sampai Indonesia Pak John. Oh, puji Tuhan. Tanggal Haleluya. 12 ya kita berangkat 13 sampai Indonesia. Oke. Ya, kita minta doa biar semua perjalanan aman dalam perlindungan Tuhan, Pak John. Pasti kami dukung dalam doa ya. Ya, amin. Ya. Salam buat Denny, besannya Bu Ya. Christine dan Amanda ya. Iya, Pak John. Oke. Oke, selamat ulang tahun ya di sana. Di sana pas tanggal 6 ya. Iya, Pak John. Di sini ya sudah tanggal 7. Pak Ya, John. sama-sama. Ya, haleluya. Praise God. Amin ya. Semangat Bu Nini. Tuhan memberkati. Ya. Amin. Oke, nanti Bu Nini akan doa sebelum firman Tuhan ya disampaikan pada waktu Jerman. Ya, Pak John. Ya, malam Siap. ya. Waktu Indonesia pagi. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Amin. Oh. Alasan ku hidup. Thank you Lord. Nyanyikan pujian ini bersama. Mari Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami semua. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami, Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu, setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah,
dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, Mari berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, hadirat kudus, penuhi setiap kami bait-Mu Tuhan. Yang ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu Tuhan. Hati dan jiwa kami tersungkur menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah.
kasih Tuhan, oh baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise the name of the Lord our God. His name is Jesus, name above all names. We're gonna sing your praise, the Lord. Sing it louder. Oh Lord, oh praise the name of the Lord. Oh praise the name of the Lord. We praise your holy name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh praise the name of the Lord. Praise His holy name Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name. Yeah. We praise your name in this place, Lord Jesus. For endless days, Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. We will sing your praise, oh Lord, Jesus our God. Oh Lord, oh Lord, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama surga, haleluya. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami.
Untuk apapun musim hidup kami Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena satu hal yang kami percaya dan selalu kami akan nyatakan, firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Seumur hidup kami, pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari di dalam penyertaan Tuhan, nyatakan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, dan rahmat-Mu Tuhan selalu melimpah bagi setiap kami, selama-lamanya. Kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Amin. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Ini pengakuan iman setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, oh, ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan. Tiada yang mustahil, semuanya mungkin. Mujizatnya ada bagiku.
Mari kita mau sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini bersama-sama kita mau meninggikan nama di atas segala nama. Nama yang menolong, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan setiap kita, nama Yesus Tuhan. Kami sembah nama Yesus. Kekuatan nama Yesus menolong bagi kasih setiamu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau berkata, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkan Tuhan. Setiap kami ditolong Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini menerima pertolongan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, tangan yang dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Amin. Praise the Lord. Haleluya, mujizat terjadi sekarang ini. Amin ya. Baiklah Bapak, mari kita hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, Bu Nini dipersilakan untuk menaikkan doa. Ya. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Ya Yesus. Ya Bapa di surga, terima kasih Bapa oleh kasih karunia kemurahan Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Ya Yesus. Dan pada pagi hari di Indonesia Tuhan, semuanya bersyukur, terima kasih Tuhan kami naikkan. Oleh kasih karunia kami bisa beribadah bersama-sama lewat gereja CLCC Zoom ini ya Tuhan. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu boleh menjadikan kekuatan, menambahkan iman percaya kami ya Tuhan. Dan benar menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Pastor John Sarbunan Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan urapi ya Tuhan. Apa yang disampaikan hanyalah datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, oleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin.
Amin. Praise God. Tuhan memberkati Bu Nini Rawati yang sudah menaikkan Amin. doanya dari negara Austria ya di waktu malam. Tuhan berkati, puji Tuhan. Haleluya. Amin ya. Senang sekali kita bisa bertemu. Inilah kelebihan dari kita ibadah online di mana saja Bapak Ibu kita bisa ketemu ya. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Dan mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan di pagi hari ini, dan selamat bergabung juga Ibu Puji Esti ya, Ibu Tasya yang sudah bergabung dari Blitar. Shalom Bapak, selamat pagi. Shalom, apa kabar Bu Esti? Puji Tuhan baik Bapak. Puji Tuhan ya, sehat semua di sana ya. Amin. Amin, senang sekali kita boleh bertemu, dan mari kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini, dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan bawa kita berjalan ya bersama dengan Dia, semakin lama semakin indah, semakin jauh semakin menyenangkan ya, seperti Bu Nini dan keluarga berjalan bersama dengan Tuhan ya, mengunjungi tempat-tempat yang sudah direncanakan sebelumnya, dan semakin hari semakin indah ya, karena banyak yang dilihat, banyak yang ditemukan di sana. Nah, kita pun juga dalam perjalanan bersama dengan Yesus, dan oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-340 dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam perkataan kuasa Allah ya. Perkataan kuasa Allah itulah yang menyatakan kemuliaannya ada di dalamnya ya. Memahami rahasia ini, mari kita akan lihat Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Dan kepada sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat ini. Nats Alkitab terambil dari Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Amin. Ini dalam sejarah penciptaan alam semesta ya. Dikatakan dalam ayat 1 Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Ya, kemudian dikatakan dalam ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita meliputi ya seluruh bumi, lalu roh Allah melayang-layang. Baru sampai di ayat yang ketiga ini, berfirmanlah Allah saudaraku ya, jadilah terang. Yang pertama-tama diciptakan adalah terang dulu, dan Alkitab berkata lalu terang itu jadi ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, hanya dengan berfirman, berkata-kata saja saudaraku, ada kuasa di dalamnya, sehingga kuasa itu mewujudkan apa yang dikatakan oleh Allah itu. Yang tadinya gelap, tiba-tiba saat Allah berfirman, langsung terang itu muncul. Berfirmannya bagaimana saku? Jadilah terang, jadilah bulan, bintang, dan seterusnya di ayat-ayat seterusnya itu saku ya. Tuhan berkata, berfirman, langsung semuanya tercipta, semuanya jadi. Nah, hari ini Bapak Ibu kita belajar kemuliaan Allah dalam perkataan kuasanya, kuasa Allah ya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita ini, karena di mulut kita ini ada kuasa. Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Karena waktu engkau doa itu engkau mengeluarkan kata-kata yang engkau naikkan kepada Tuhan, dan doa-doa yang engkau naikkan dengan hati yang percaya, itu akan membuat kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalamnya ya. Saudara-saudaraku, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Alkitab berkata Elia manusia biasa, saudaraku, sama seperti kita. Saudara kasih Tuhan, dia punya rasa takut, dia punya rasa sedih, rasa susah, dia juga mengalami banyak hal. Dan saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya, Elia berdoa di hadapan Allah, dan doanya itu bisa menahan langit sehingga hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan saat dia berdoa lagi, hujan pun turun, saudaraku
saudaraku. Wow, dahsyat. Bapak Ibu sekalian, Elia manusia biasa, tapi perkataannya tidak biasa. Perkataannya berkuasa. Kenapa? Karena di dalam perkataan-perkataan itu ada perkataan Allah yang diucapkan, yang diperdengarkan. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, di dalam doa-doa yang kita naikkan, ketika kita naikkan doa kepada Tuhan dengan hati yang percaya, itu akan menyebabkan kuasa Allah terjadi. Haleluya. Oke, dan kita akan melihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam perkataan kuasa Allah yang menciptakan dengan perkataannya dari yang tidak ada menjadi ada, saudaraku ya. Kun fayakun, langsung jadi, saudaraku. Meskipun yang ada itu sepertinya kurang, bersama dengan Tuhan yang kurang pun menjadi melimpah. Meskipun yang ada itu sedikit, bersama dengan Tuhan perkataannya yang sedikit menjadi banyak. Meskipun yang ada itu kecil, bersama dengan Tuhan dan perkataannya yang kecil akan menjadi besar ya. Saudara-saudara, meskipun yang ada yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, saudaraku, yang kita rasakan sepertinya tidak mungkin, tapi bersama dengan Tuhan dan perkataannya yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Bahkan Tuhan, meskipun yang ada dipikirnya, dikatakan, didengarnya sepertinya mustahil, tapi bersama dengan Tuhan dan perkataannya, suatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi kita semua yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Amin, saudara-saudaraku ya. Dan hal ini dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 3. Kemarin malam kita baru menyelesaikan 1 Korintus pasal 1 dan pagi ini kita sudah masuk di 1 Korintus pasal yang kedua. Kita akan bahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akan sangat membahagiakan hati kita ya. Akan membuat hati kita berglori, hati kita bersukacita, hati kita bahagia sekali. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut kita akan menemukan ada 3 rahasia sebagai suatu kebenaran ya. Kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saku? Mengerti kemuliaan Allah dalam perkataan kuasa Allah. Wow, the power of word. Kuasa perkataan Tuhan itu sangat dahsyat sekali. Yesus, saku, ketika dia berjumpa dengan seorang yang sakit dan dia langsung dengan perkataannya, orang itu pun disembuhkannya. Dan ini dimengerti oleh perwira di Kapernaum. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak engkau datang ke dalam rumahku. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Dan benar, Bapak Ibu sekalian, hanya dengan satu perkataan saja, dia sembuh, saudaraku. Dan Alkitab berkata, mujizat terjadi pada saat Yesus berkata-kata, karena perkataannya itu berkuasa ya, tidak seperti yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka ini menjadi rivalnya Yesus. Mereka ini selalu bertolak belakang. Mereka mengajarkan saudara kasih Tuhan, tapi tidak ada kuasa. Beda dengan Yesus, aku. Dia mengajarkan, tapi juga ada kuasa dalam perkataannya. Sehingga ketika dia melihat orang yang lumpuh pun berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bisu berbicara, yang mati pun bangkit. Karena ada kuasa daripada Tuhan Yesus ya. Dan dia berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Meskipun saat itu saudara Marta Lazarus sudah mati dan 4 hari di dalam liang lahat, liang kubur. Dan Marta bilang, Tuhan, dia sudah berbau. Marta berpikir bahwa sudah tidak mungkin. Dia sudah berbau busuk, apakah mungkin? Dan Yesus katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan pada saat Yesus minta untuk dibawa ke kubur Lazarus, dan saat itu Yesus berseru, dia berkata, Lazarus, bangkitlah. Tiba-tiba Lazarus yang ada di dalam kubur itu mendengar suara Yesus anak Allah itu. Dan tiba-tiba Lazarus bangkit. Dan ketika dia keluar dari kubur itu, suara dia masih terikat dengan kain kafan. Dan Yesus suruh murid-muridnya melepaskan kain kafan. Dan Lazarus benar-benar
menikmati suatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Amin ya saudaraku. Dan ini dialami oleh seorang wanita yang pendarahan 12 tahun hanya dengan dia berkata-kata saja. Dia punya iman, dia bilang asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku sembuh. Dan ternyata benar demikian saudaraku. Wanita ini pun sembuh dan iman seperti ini yang Tuhan mau kita miliki di hari ini ya saudaraku. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, jangan pernah engkau lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kuasa Allah sendiri ya. Ada kuasa dalam perkataan meng-create saudaraku. Nah, mari kita akan lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perkataannya. Mari kita akan lihat ya perkataan kuasa Allah. Yang pertama, dia adalah orang yang menyambut. Menyambut siapa Bapak Ibu sekalian? Dia menyambut hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan perkataan kuasa Allah. Oh, haleluya. Tugas hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan, dan firman itu adalah kuasa Allah. Dan kalau kita sambut kedatangan seorang hamba Tuhan, maka itu sama dengan kita menyambut kuasa Allah. Mari kita lihat 1 Korintus 2 ayat 1. 1 Korintus 2 ayat 1. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu, kamu. Amin. Amin. Paulus mengakui dia datang tidak dengan kata-kata yang indah, tidak datang dengan kata-kata hikmat, saudaraku, tapi dia datang dengan kuasa Allah, kata-kata yang penuh dengan kuasa Allah. Amin ya. Karena dia berbicara atas nama Allah, saudaraku. Itulah sebabnya mujizat terjadi. Haleluya. Ini yang pertama. Jadi saudara-saudara, kuncinya untuk kita bisa memahami rahasia kemuliaan Allah dalam kuasa perkataan. Yang pertama, kita perlu menyambut hamba Tuhan yang menyampaikan kesaksian tentang perkataan kuasa Allah ini. Yang kedua, saudaraku, ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kuasa perkataan Allah. Mari kita lihat ya. Setelah dia menyambut, maka yang kedua, dia mengambil keputusan. Mengambil keputusan apa, saudaraku? Mengambil keputusan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara jemaat selain yang dia hanya tahu tentang salib Kristus ya. Dia nggak peduli jemaat itu seperti apa yang sedang digunjang-gancingkan, digosipkan, dia tidak mau tahu. Yang dia tahu adalah hanya salib Kristus yang dia beritakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, dan itulah sebabnya kuasa Allah datang dari situ ya, dari pemberitaan tentang salib Yesus ya. Kita akan lihat 1 Korintus 2 ayat 1. 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Amin. Amin. Rahasia kalau kita ingin mengalami kuasa Allah, saudaraku, jangan pernah kita ikut campur dengan urusan orang lain, saudaraku. Nggak usah kepo, saudaraku. Kenapa seringkali kuasa Tuhan tidak bisa terjadi? Karena yang mereka urusi itu adalah hal-hal yang tidak penting. Yang hari ini Tuhan mau, kalau kita mau melihat kemuliaan Allah dalam kuasa perkataan Allah, maka kita perlu mengambil keputusan untuk hanya mengetahui tentang salib Yesus saja. Ya, nggak usah tahu tentang si A begini, si B begitu. Kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus dan kita akan lihat kuasa Tuhan akan terjadi. Amin. Ya, mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam perkataan kuasa Allah? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui. Sekarang dia mengakui. Dia mengakui bagaimana? Keberadaannya saat dia datang kepada umatnya dengan apa adanya. Nah, ini yang Paulus katakan secara jujur ya. Mari kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ketiga. 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Amin. Nah, inilah saudaraku yang dialami oleh Paulus, saudaraku ya, sebagai manusia, Bapak Ibu. Dia bilang, aku juga telah datang kepadamu, kepada jemaat Tuhan di Korintus ini ya, dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Sebuah pengakuan yang jujur apa adanya tentang keberadaan Paulus.
pada waktu itu, ya. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam Dia lemah, kuasa Tuhan semakin nyata, semakin kuat. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan nyatakan bagi semua kita orang percaya. Jadi kita mengakui keberadaan kita, dan saya percaya disitulah menunjukkan bahwa kita rendah hati, kita butuh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak sanggup, tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apapun. Tapi bersama dengan Tuhan, kita yang lemah jadi kuat, yang susah jadi terhibur, yang tidak berdaya bahkan lebih dari pemenang, saudaraku. Ya, ini dahsyat. Saudara, dari 3 rahasia iman ini, mari kita lihat sekarang apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman. Orang yang taat pada firman karena dia mengerti ada kemuliaan Allah dalam kuasa perkataan Allah, ya. Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya, ya, yang telah mengerti kesaksian dari kuasa Allah. Ini penting, saudara. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 2 ayat 1. 1 Korintus 2 ayat 1. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Amin. Amin. Untuk apa dia datang? Untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Itu penting. Kesaksian Allah itu ada di dalam firman-Nya. Jadi firman ini telah menyatakan bagaimana Tuhan berkarya di dalam setiap kita orang percaya, bahkan di alam semesta ini. Saudaraku, itulah yang disampaikan oleh Paulus, saudaraku. Bapak Ibu, jadi orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam perkataan kuasa Allah. Dia adalah orang percaya yang telah mengerti kesaksian dari kuasa Allah. Ya, saudaraku, dahsyat sekali. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua yang dialami oleh orang percaya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia diselamatkan. Dia diselamatkan oleh apa, saudaraku? Melalui apa? Dia diselamatkan melalui Yesus yang disalibkan itu. Haleluya. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 2 ayat yang kedua. 1 Korintus 2 ayat kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Amin. Amin, yaitu Dia yang disalibkan. Karena dari sanalah kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar kesembuhan, kabar pemulihan, ya, kabar pengampunan dosa sedang datang dalam kehidupan orang percaya. Tanpa salib Kristus, Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada mujizat, tidak akan ada kemenangan, tidak akan hidup yang kekal, saudaraku. Tidak akan ada pertolongan, saudaraku. Justru dari salib Kristus itulah, di sanalah kehidupan saudara dan saya dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan, beroleh pengharapan, dan pengharapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Amin. Bagi manusia, orang dunia berkata bahwa itu suatu kebodohan, pemberitaan tentang salib, karena mereka mengatakan bahwa itu suatu kekalahan yang Yesus alami, satu kekonyolan. Tapi bagi kita sekalian, itu adalah karya terbesar, puncaknya pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Karena dengan jalan yang demikianlah itu, saudaraku, dosamu dan dosaku ditebus, diampuni, disucikan, dibersihkan, bahkan segala sakit penyakitmu dilenyapkan. Dan salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib, "It's finished," sudah selesai. Yang dia selesaikan hutang-hutang dosa kita yang kita tidak pernah bisa bayar dengan harga berapapun, saudaraku. Yesuslah yang bisa melakukan itu, saudaraku. Dan kita bersyukur, Bapak Ibu, dari sanalah membuat hidup saudara dan saya sangat berarti, ya. Kita yang bobrok, kita yang jijik, yang najis, yang kotor, yang brengsek ini, suatu yang tidak benar, kita diselamatkan, diampuni, kita dibawa untuk masuk ke dalam keselamatan, dan disitulah Dia telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut lewat salib Kristus itu, ya. Wow, luar biasa, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, yang terakhir, haleluya, kita akan lihat, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia itu menghormati. Dia menghormati siapa, saudaraku? Dia menghormati pengakuan
hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dimaksud adalah Rasul Paulus. Bagaimana Paulus mengakui keberadaan dia dan itu dihormati oleh jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 2 ayat yang ketiga. 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Amin. Nah, ini sebuah pengakuan yang jujur yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu, saudaraku. Dia sungguh mengakui, saudaraku ya, bahwa dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar sebagai manusia, dia mengalami hal yang demikian. Tapi saya percaya disitulah kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya yang dia selalu mengakui tentang kekuasaan Allah di atas segala kelemahan, ketakutan, kegentarannya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua dan tetap semangat Bapak Ibu. Dan saya percaya, saudaraku, doa orang benar bila yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Haleluya. Sekali lagi kita akan berdoa dan Ibu Nini Herawati, apakah bisa berdoa lagi untuk peneguhan firman Tuhan yang kita akan dengar di pagi hari ini. Haleluya. Ya, silakan Ya. Bu Nini. Ya. Kita berdoa kembali sama-sama. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ya, Yesus. pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kekuatan iman percaya kami ya Tuhan. Amin. Menambahkan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami akan belajar semua melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan kami ya Tuhan. Ya, Untuk Yesus. belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan ya Ya, Tuhan. Yesus. Yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini juga Tuhan menjadi kekuatan iman kami semua ya Tuhan. Yang hadir pada pagi hari ini. Berkati juga semuanya yang hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati, menguatkan, memberi perlindungan. Apa yang diperlukan semuanya Ya, menjadikan Yesus. diperlukan Tuhan mencukupkan semuanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan juga hamba-Mu Pastor John Sabuna Tuhan. Juga Bu Sinta dengan beserta anak-anaknya Tuhan. Tuhan semuanya lindungi Tuhan, diberi kesehatan. Juga apa yang diperlukan semuanya menjadikan berhasil ya Tuhan. Yes, dalam nama Mencukupkan Yesus. semua apa yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Nini Herawati untuk doa yang sangat indah di malam hari waktu Austria ya dan di pagi hari waktu Indonesia. Tuhan berkati Bu Nini. Iya. Makasih Pak John sama-sama. Oke, praise God. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan akan doa Amin. profetik yang akan dinaikkan ya oleh sahabat kita terkasih di pagi hari ini adalah Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Dan nanti saya minta tolong Ibu Esti karena Bu Weli di sana mungkin masalah signal sehingga tidak bisa masuk ya dari kemarin. Nanti Ibu Esti ya akan menyampaikan ya pengumuman buat kita semua. Oke. Iya, Pak. Ya, Pak Lukas akan menaikkan dulu doa profetiknya. Pak Lukas yang menyampaikan pengumuman apa doa profetik ya? Saya pengumuman. Oh iya, Saya oke. Pastor, saya berdoa profetik, Pastor. Oke. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih Pak Lukas. Haleluya. Praise Terima God. kasih, Pastor. Amin, Waktu yang amin. diberikan oleh saya. Ya. Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Selamat pagi. Mari kita sama-sama berdoa untuk doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Dan kita receive-kan. Yes. Haleluya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive.
Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Yes. Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di Yes. dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup Yes. dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dengan antusiasnya. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Amin. Tuhan berkati ya. Dan selanjutnya mari kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Esti, Puji Esti ya. Oke, silakan Ibu Puji. Terima kasih Bapak Pastor. Ya. Pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung, gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja SLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja SLCC 0813069299 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini.
Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Ibu Indriani, Jalan Perumahan Merpati, Kehutanan Blok I nomor 1, Pabean Sedati, Sidoarjo. Baratnya Hotel Sinar Juanda Sedati. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang setiap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juni 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara, saudari berbahagia. Tanggal 6 bulan 6 2024 Ibu Nini Herawati, Surabaya. 0906 2024 Ibu Ruth Dewi Subrata, Jakarta. Tanggal 25 bulan 6 2024 Ibu Shirley Tichaulu, Hamburg, Jermani, putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikowalu. Tanggal 28 bulan 6 2024 HUT pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley, Jermani. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Puji Astuti ST atau Ibu Tasya. Memberkati ya, Bu Puji. Terima kasih Bapak. Amin. Semangat. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, waktu Indonesia dan waktu Austria, di waktu malam ya. Apakah Ibu Nini mau memberikan sedikit kesaksian tentang kebaikan Tuhan? Ya, mic bisa dibuka, Bu Nini. Ya, ya Pak John. Ya. Ini sedikit ya oleh kemurahan kasih karunia Tuhan ya, Amin. perkenanan Tuhan sehingga kami dari beberapa 2 tahun lalu ya Pak John, saya kerinduannya ingin ke tempat ini, ke tempat yang di jauh ya, agak jauh memang ya, di Austria, di Swiss. Jadi sepertinya lihat katanya sih, waduh besar, bagus gitu Pak John. Karya Tuhan terus kelihatan di sini. Sepertinya kalau lihat di YouTube kan memang kelihatan bagus ya. Tapi kan cuma lihat di YouTube gitu ya. Tapi kerinduan hati ini, aduh Tuhan, suatu saat saya pasti ke sana. Suatu saat Amin. pasti saya ke sana. Itu yang saya terus ini ya, mohon sama Tuhan perkenanan Tuhan. Itu di saat kita pandemi kan memang tidak bisa apa-apa Pak Jun ya. Ya. Tapi kita berdoa terus Tuhan, suatu saat kita pasti. Ini kita sampai hari ini kita sudah menginjakkan kaki di sini ya Pak John. Dengan pertolongan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Di saat penerbangan juga dari Indonesia ke Abu Dhabi Pak John ya. Itu 8 jam Pak John. Terus selanjutnya kita di situ ada tragedi sedikit Pak John. Tragedi sedikit. Turun dari, sudah mendarat sih di airport. Kan mungkin naik apa tuh eskalator yang datar yang untuk pada nggak berjalan tapi jalan lewat eskalator yang di lantai itu apa namanya itu ya. Tuh jalan sama Bu Christine Besan ini ya. Kita kan asiknya ngobrol-ngobrol gini. Ya kita terpelanting Pak John, jatuh ini. Saya jatuh. Nggak taunya kan sudah habis, harus berjalan. Kita nggak tahu, waduh terpelanting, pleset, jatuh. Tapi puji Tuhan,
Saya mau bangun gini langsung saya bangun gerak langsung, tidak ada tergeletak sampai itu. Tahu-tahu Bu Christine besan saya juga jatuh numpuin saya. Jadi saya ditindih lagi jatuh. Jadi 2 kali ini, waduh. Tapi puji Tuhan ya Pak Jun ya, dengan usia segini teman saya aja cuma di rumah kepleset itu tulang-tulangnya, tulang lutut Pak Jun sampai Ya. dioperasi patah. Tapi ini Tuhan luar biasa. Amin. Cuma mungkin Tuhan sayang ya, coba Yes. diperingatkan jangan terlalu terlena mungkin gitu ya. Jangan lupa Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya. Oh iya Tuhan, ini kan saking ya kita bersuka cita gitu Pak Jun ya. Gitu. Akhirnya jatuh, tapi puji Tuhan tidak ada satu yang sakit gitu Bu. Ya. Ini memar sedikit gitu. Tidak ada yang tulang-tulang, tidak ada yang patah. Puji Sedikit Tuhan. pun tidak ada. Jadi langsung kembali bangun berdua ceria ketawa-ketawa gitu. Sampai di pegawai di airport itu kelihatan kita terpelanting itu langsung dibantu, langsung naik kendaraan yang seperti itu di dalam airport itu Pak. Jadi diantar sampai di tempat transit gitu. Luar biasa ya, sampai kita ketawa-ketawa. Aduh, puji Tuhan loh. Ketawa sukacita. Puji Tuhan ya. Teman-temannya cuma kepleset aja patah tulangnya. Terus ada yang mukanya sampai lebam besar gitu, giginya putus apa semua. Jadi puji Tuhan ini kesaksian, tapi yang karena itu tadi kita tidak boleh terlena ya Pak John ya. Di saat sukacita, senang kita juga jangan lupa kebaikan Tuhan. Oh ya Tuhan, kita tidak boleh lupa. Gitu aja Pak John ya. Jadi perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kita sampai hari ini dalam perjalanan gitu. Diberi kesehatan, semuanya baik-baik saja Tuhan. Itu Pak John ya. Itu aja kesaksian saya Pak John. Saya juga menguatkan ya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Ya, jadi Ibu Nini dan keluarga selalu didoakan ya di dalam ibadah-ibadah baik pagi, siang maupun malam ya, sehingga kita berkata apabila orang benar jatuh tidak sampai tergeletak, jatuh tapi tangan Tuhan menopang ya. Puji Tuhan. Tetap semangat Bu Nini. Dan kita semua tetap semangat ya. Oke. Doa-doanya di grup ibadah Gereja CSI Sumin ya, luar biasa ya, kita mengalami ya. Atas doa-doa kita mengalami kebaikan Tuhan ya, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Itu Tuhan tidak ada yang doa, tidak ada yang sia-sia ya Pak John ya. Amin ya. Itu. Amin Pak John, amin. Makasih John, Tuhan berkati semua Bapak Ibu. Bu Puji Esti ya juga ya. Saya baru lihat Bu Puji Esti ini baru hari ini Pak John. Beliau sudah ikut beberapa kali, cuma pas pada waktu beliau ikut Bu Nini mungkin pas belum masuk ya, jadi baru ketemu. Ya. Bu Nini pernah ya. Oh, soalnya Bu Puji kan ini ya jarang lihat buka video juga ya Pak John ya. Ya waktu awal-awalnya. Tapi ini sekarang sudah buka video. Jadi ya, dulu ya. waktu kebaktian di tempat Bu Nini itu, waktu bulan lalu, sebetulnya Bu Puji memang berencana mau ikut, cuma belum ada kesempatan untuk datang ke sana, baru di tempatnya Bu Yeti. Maka ketemu sama Bu Yeti. Di tempat Bu Yeti kan ada Bu Yeti ada ya? Kan ada. saya hadir juga Pak John. Ya betul, Bu Nini hadir, Bu Jaju, beliau duduk di belakang. Oh, iya. Iya, nanti kita ketemu lagi di itu ya. Tapi tanggal 8 ini saya masih belum bisa hadir, Pak John, nanti. Next berikut. Kita buka lewat Zoom, nanti Zoom-nya tetap dibuka. Jadi bagi mereka yang di luar kota, di luar Pulau Jawa, di luar negeri bisa ikut. Jadi ya, itulah kelebihan dari ibadah online itu, dari mana saja kita bisa ikut gitu ya. Di sini masih bisa Pak John bertahan. Oh, berarti di sana waktu jam 5 mungkin ya, jam 5 pagi ya. Di Austria sini masih pukul 12 Pak John. Ya sekarang 12 malam. 12, kalau kita ibadah pagi jam 10 berarti di sana tuh jam 5 itu ya. Jam 5. Jam 5 ya, pagi oh, iya. ya. Iya gitu Pak John. Haleluya. Kesaksian yang ya kelihatannya sepele, tapi bukan sepele lagi, karena hal-hal kecil pun Tuhan yang nopang, pasti ada perlindungan ya. Amin. Itu aja. Terima kasih Pak John, Pak Lukas, Bu Puji ya.
Praise the hadir Lord. pagi hari ini juga. Yes. Tuhan berkati Sama-sama. semuanya. Sekali lagi kita Ya. ucapkan selamat ulang tahun buat Bu Nini Herawati ya. Ini pas Oh ya, waktu makasih Mas John. Austria. Walaupun Makasih, Indonesia sudah Bu tanggal 7, Uci. sana masih tanggal 6 ya. Oke. Amin. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan waktu Austria tengah malam ya. Mari kita arahkan tangan di layar monitor. Bapak, terima kasih, kami bersuka cita setelah kami menaikkan puji-pujian, doa, dan firman Tuhan yang anak-anakmu sudah dengar di pagi hari ini. Kami percaya pertolongan, kemenangan, Tuhan berikan bagi semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Terima kasih juga buat kesaksian Ibu Nini Herawati yang Tuhan telah menyertai bersama dengan keluarga meskipun ada sedikit sedikit gangguan, tapi kami percaya tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang mengkhawatirkan, semua aman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih yang Kau sudah tambahkan setahun usia bagi Ibu Nini Herawati. Kami doakan di usia yang bertambah ini makin hari makin dekat, semakin melekat, dan cinta Tuhan di atas segala-galanya, dan kabar baik adalah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya dan keluarga besar Poswanti juga besannya. Kami doakan Tuhan sertai mereka sepanjang mereka dalam Tuhan perjalanan tur ini. Tuhan pertibakan di tempat-tempat dengan selamat yang mereka tuju, dan hingga mereka akan kembali pulang ke Indonesia juga dalam perlindungan Tuhan sempurna. Makasih Tuhan Jama, anak Dev, Samuel, kami percaya pertumbuhan perkembangan dalam hal berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi akan semakin meningkat, semakin kemajuan sangat signifikan akan dialaminya. Tuhan, kami percaya perkembangan pertumbuhannya semakin hari semakin disempurnakan Tuhan dari hari ke hari, dan berkati semua Tuhan anak-anaknya Denny dan keluarga, Michael dan keluarga, juga memberkati Bu Christine dan keluarga, berkati semuanya keluarga besar Koswani di mana saja mereka berada, pertolongan penyertaan Tuhan sempurna atas mereka, baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Bali, di mana saja. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Tuhan untuk Pak Lukas, Bu Esti, Ibu Sinta, Tuhan Yohan, Cindy, dan juga Your Miracle, semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Teman-teman yang tidak bisa hadir, Tuhan, oleh karena gangguan signal, oleh karena berbagai macam situasi, Tuhan kami doakan supaya Tuhan sertai mereka juga dalam perjalanan pun, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih, berkati kebaktian nanti jam 10 pagi. Tuhan, untuk ibadah doa mujizat 1 jam, kami doakan kuasa Tuhan terjadi bagi teman-teman yang dalam pergumulan masalah kesehatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, dan berkati kebaktian nanti malam juga, hingga juga kebaktian besok pagi dan besok juga jam 10 di tempat Ibu Indriani. Kuasa hadirat lawatan urapan Tuhan dicurahkan dengan dahsyatnya. Berkati Tuhan kebaktian sepanjang minggu ini, bulan ini, hingga kebaktian yang akan diadakan pada acara retreat. Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berkati orang tua terkasih kami, Bapak Brudi, Bu Rosalin, di hari usia yang mereka bertambah senja, berikan penghiburan, kekuatan, kesehatan, panjang umur ya Tuhan. Kami doakan dalam nama Yesus, dan juga sembuhkan juga saudara-saudara yang sudah mengalami kesembuhan, mereka makin dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Mari Tuhan kami angkat kedua tangan kami, tanda kami percaya, dan Bu Nini Herawati akan beristirahat bersama keluarga di Jerman, di Austria, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan kami pun akan beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami. Ini doa kami padamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Memberkati Bu Nini, selamat ulang tahun, selamat beristirahat ya. Salam buat Bu Christine dan Denny dan Amanda ya. Ya, makasih Pak John. Memberkati. Ya, Bu Nini. Lukas. Makasih ya Bu Christine. Ya, makasih. Sama-sama, terima kasih Pak Lukas, Bu Esti, ya, Bu Nini semua, Bu Sinta, Yohan, Cindy, James. Amin. God bless you all. God bless you all. Bye-bye.